Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Info seputar desa. Apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang barokah dan melimpah tentunya. Amin ya robbal alamin. Amin amin. Oke, baik Sobat Info seputar desa. Di kesempatan hari ini saya kedatangan tamu dan kebetulan beliau juga adalah salah satu sahabat saya. Beliau adalah seorang guru dari SDN Sumberjaya 1, Kecamatan Sumur, dan sengaja beliau saya undang ke Info Seputar Desa, akan saya ajak bincang-bincang ya, terkait dengan sejauh mana persiapan, eee, pendaftaran penerimaan murid baru di tahun pelajaran 2025-2026. Dan di samping saya telah hadir, yaitu Pak Guru Topan Ali. Selamat pagi, Pak Selamat pagi Ali. juga. Selamat Gimana pagi. kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah cukup, sehat, cukup menyenangkan karena tadi Bapak Anton menyebutkan persiapan ya Heeh. untuk, masuk awal sekolah. Alhamdulillah kita sudah disiapkan karena besok mulai. Enggak, untuk pendaftaran kemarin kita bulan Mei, Mhm, sebenarnya bulan Mei itu Pak Anton, mhm, karena itu kita seperti biasa, kalau masyarakat kita itu bukan awal-awal, tapi biasanya mau, masuk sekolah baru berbondong-bondong pendaftaran. Itu kita harus, ganti, bukan seperti itu. Kita nanti punya program, mhm, jangan seperti begitu. Kita harus dari dulu atau dari bulan-bulan kemarin supaya berjalan lancar, heeh. tidak ada masalah untuk pendataan, terutama pendataan siswa baru, itu. Pak, untuk karyawan SDN Sumberjaya 1 Sumur ini ada berapa orang sih, Pak? Ya, terima kasih Pak Anton ya. Karena di Sumberjaya ini kita mempunyai tenaga pengajar, Mhm, ada staf, bahkan ada, penjaga perpus. Kita semuanya itu hampir ke 30, jadi 29 guru termasuk perpustakaan dan termasuk penjaga sekolah, itu. Jadi jumlahnya 29 staf atau pengajar atau pendidik, seperti itu di SD Sumberjaya 1. Pak, maaf nih, Iya iya iya. tentunya ini kaitan dengan prestasi ya nih. Iya. Saya mau tanya, kegiatan di SDN Sumberjaya 1 ini yang paling menonjol, kegiatan seperti apa sih, Pak? Iya, terutama yang paling menonjol ya otomatis ya, kita pendidikan atau sekolah Mhm, itu kegiatan belajar mengajar. iya, Karena kita punya komitmen dengan Pak Kepala Sekolah mhm, dan karyawan yang lainnya, guru-guru, kita komitmen masuk, untuk SD kita itu masuk sekolah terutama siswa itu jam 7 pagi, sudah treng kita masuk. Dan istirahat juga sesuai dengan aturan-aturan yang mhm, berlaku. iya, Untuk kegiatan juga banyak Pak, iya, ada ekstrakurikuler, itu kita yang paling menonjol itu kita gagaskan atau, fokuskan yaitu pramuka. Karena di bidang pramuka kita alhamdulillah tiap tahun juga, prestasi seperti itu. Ada juga Pak Anton, kita gagaskan dengan kerohanian mhm, karena bidang saya juga keagamaan, oh, kita setiap Jumat yang namanya Jumat bertakwa. mhm, Ada guru yang khusus di bidang keagamaan. Alhamdulillah, kita kerohanian setiap hari Jumat continue, artinya berkelanjutan mhm, oleh guru di bidangnya masing-masing. Ada lagi olahraga, kita fokus olahraga itu alhamdulillah juga sepak bola, karena di kita itu, anak-anaknya mhm. luar biasa hobinya itu sepak bola. Bola voli ya sampingan juga, tapi yang paling menonjol untuk olahraga itu bidangnya sepak bola. Sepak bola. Nah, seperti itu. Kaitan dengan hubungan dengan masyarakat antar sekolah ya, terutama Mhm, dengan wali murid, saya mau bertanya karena emang banyak kejadian karena minimnya, mhm, miskomunikasi antara wali murid dan pihak sekolah ya. mhm. Terutama, anak kecil kan suka ribut, suka berkelahi Pak ya Iya di iya iya. sekolah. Nah, Mhm.
ketika ada persoalan seperti itu, seperti apa, pihak sekolah menanggapinya? Kan kebanyakan Mmm, biasanya, yang namanya wali murid itu kan banyak yang awam, ketika ada persoalan anaknya ribut langsung update status di Facebook, di WA dan iya sebagainya. iya, betul Kalau betul. wali murid di Sumberjaya ini seperti apa, Pak? Apakah emang, seperti itu? Apakah emang secara kekeluargaan datang ke sekolah, Pak? Ya, itu yang luar biasa ya Pak Anton Heeh, ya, itu juga sangat penting di sekolah iya, kami. Karena begini, untuk permasalahan orang tua terutama di sekolah kami, mhm, anak-anaknya, karena anak-anaknya ini luar biasa sekali. Pertama, bukan anaknya ya, tapi orang tuanya mhm, luar biasa sekali. Kalau ada permasalahan anak, iya, itu langsung ke sekolah. ke "Pak, sekolah, anak iya, saya begini-begini, tolong Pak begini." Makanya kami langsung langsung respon, langsung tindak, dan setelah itu kami perbaiki apa yang kira-kira permasalahannya di mana. Nah itu, tidak ini salah, tidak. Jadi seolah-olah adil gitu, Pak, ya? kami adil. Iya, Mana yang kira-kira permasalahannya di mana. Karena begini Pak Anton ya, mhm, di kami itu ada guru khusus menangani orang tua, yaitu iya, BP ya. Di kami ada khusus, itu Pak Jahani khusus nanti. Kita, "Pak Jahani ini ada orang seperti ini." Makanya beliau kami hadapkan pada kedua orang tua. Setelah orang tua mengerti, "Oh ya permasalahannya begini begini begini." Nah, tidak ada yang namanya war-war di medsos, war-war di Facebook, war-war di, WA atau yang lainnya. Alhamdulillah, jadi kita atasi dengan cara humanis. Nah, humanis itu ya seolah-olah kita baiklah, tidak ada permasalahan yang melebar. Itu seperti itu kalau di SD kami, Sumberjaya 1. ketika ada persoalan seperti itu, apakah peran ketua komite di sini dilibatkan, Pak? Apa seperti apa? Ya, itu juga yang tadi kita tinggalkan atau apa namanya, tugas komite, malah komite kami luar biasa enggak setiap hari mah, tapi seminggu sekali beliau ke sini memantau perkembangan sekolah. "Oh, perkembangan anak kami Iya. begini-begini," kata saya, "Alhamdulillah Pak Komite seperti ini." Nah, itu luar biasa ada keterikatan batin antara kami sekolah dan komite. Ya seperti itu, berjalan. Pertanyaan selanjutnya, Pak, ya, Ya siap. ini kan kaitan dengan moral, Pak, ya, Mhm, karena ini zamannya, eee, dunia medsos, Pak, ya, mhm, zamannya gadget, mhm, jadi jangankan remaja, dewasa, anak kecil aja sekarang udah main gadget, Pak. mhm. Otomatis, mereka itu mengurangi, apa namanya, Pak, ya, secara tidak langsung mereka itu malas belajar, Pak. Nah, Iya iya, betul betul betul. persoalannya yang lebih parah lagi, etika atau akhlak, Iya, baik sosial dan sebagainya terhadap orang tua itu anak kecil sekarang itu, Pak, sangat minim akhlak, Pak, minim akidah. Boleh dikatakan sekarang banyak yang ngelawan ke orang tua. Di sini ada enggak sih, khusus pendidikan mmm, untuk di bidang itu, Pak? iya, terima kasih ya. Kalau kita berbicara kenakalan anak, Iya, kenakalan terutama anak SD ya Pak mhm, Anton, mhm, kita luar biasa mirisnya. iya, Karena miris, kenapa miris? Karena bukan di SD Sumberjaya, satu, mhm, bahkan kita berbicara dunia ya, karena pergeseran, sosial. iya, betul, Tapi untuk SD Sumberjaya 1 kita berusaha sebaik mhm, mungkin, semaksimal mungkin kami sebagai guru dan rekan-rekan teman saya atau rekan sahabat saya di guru atau Pak Kepala sebagai pimpinan SD Sumberjaya 1 berusaha dengan metode di mana tadi ada yang namanya, eee, setiap hari Jumat kita dikedepankan yaitu mhm, keagamaan, iya, di mana nanti diselipkan dengan metode-metode akhlak kepada orang tua, pada guru, bahkan kepada masyarakat yang lebih tua. Artinya begini Pak Anton, ya, kita berusaha sebaik mungkin dengan metode seperti itu nanti mhm, anak, eee, apa namanya, di luar jangkauan kita, ya kita bagaimana lagi kan seperti itu. Tapi untuk SD Sumberjaya kita kerjasama loh dengan yang namanya MDTA, mhm, karena sore itu mereka anak-anak tidak
bermain. Mhm. Jadi ada yang namanya MDTA yang membantu SD. Nah, artinya juga kita terbantu dengan pendidikan agama Islam yang 100% karena di MDA itu 100% agama Islam. Tapi kalau di sekolah SD kita, ah, kurang dari 100% bahkan, ya 2 jam atau 3 jam lah untuk 1 minggu. Makanya minim untuk pendidikan agama di SD. Makanya dibantulah dengan adanya MDTA. Kami juga merasa, terbantu dengan adanya MDTA dan MDTA juga terbantu karena kita saling, memajukan yang namanya dunia pendidikan untuk akhlak. Nah, model seperti itu. Betul. Oke Sobat Info seputar desa, itulah tadi sedikit bincang-bincang saya bersama Pak Guru SDN Sumber Daya 1 yaitu Pak Topan Ali. Tadi beliau telah menyampaikan beberapa informasi, baik itu dari prestasi, kegiatan, dan penerimaan siswa baru pelajaran tahun 2025-2026. Segitu informasi dari Info Seputar Desa. Selamat beraktivitas. Salam dari Info Seputar Desa. Terima kasih Terima kasih Pak juga. Guru Ali. Sama-sama. Siap.